kasih. Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada di dalam hari dan waktu yang terus berjalan maju ke depan. Tidak ada satupun dari kita, dan saya meyakini ini, beta meyakini ini, bahwa kita semua selalu ada di dalam anugerah Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Kadangkala kita mengalami berbagai kesulitan dalam hidup kita, tetapi tangan kasih sayang Tuhan selalu menyertai dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Dalam Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Nah, saudaraku, ada kisah tentang sesuatu yang terjadi di masa revolusi Prancis. Seseorang mencoba mendirikan suatu agama baru yang ia yakini lebih hebat dari kekristenan. Tetapi kemudian orang itu kecewa karena ia gagal. Ia menyatakan keputusasaannya kepada seorang pendeta dan menanyakan apa yang dapat dia perbuat. Pendeta itu mengatakan bahwa tidaklah mudah untuk merintis suatu agama baru, bahkan sangat sukar sehingga pendeta itu tidak dapat memberi saran apapun tentang bagaimana caranya mendirikan sebuah agama baru kepada orang yang bermaksud merintis agama baru itu. Tetapi setelah merenungkannya sejenak, pendeta itu berkata, ada satu hal yang mungkin dapat Anda lakukan atau dapat Anda pertimbangkan untuk melakukannya. Mengapa Anda tidak disalibkan saja dan bangkit pada hari ketiga? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dasar yang kokoh dalam iman kekristenan, dalam iman Kristen adalah kubur yang kosong. Atau dengan kata lain, kubur yang kosong, kubur Kristus yang kosong itu menjadi dasar yang kokoh dalam iman Kristen. Perjanjian Baru mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Namun siapa yang dapat memastikan bahwa penyaliban Kristus Yesus dapat diterima oleh Allah? Apa yang kita pikirkan mengenai kematian Tuhan Yesus tidaklah penting. Yang penting adalah apa yang Allah pikirkan mengenai itu. Penerimaan Allah atas pengorbanan Kristus dibuktikan dengan kebangkitan. Kebangkitan merupakan tanda terima dari Allah bahwa Tuhan Allah dipuaskan dengan sempurna. Tanpa kebangkitan, kekristenan tidaklah berarti apa-apa bagi dunia ini. Saudaraku, fakta membuktikan bahwa Kristus mati dan bangkit dari kubur. Sekali lagi saudaraku, fakta membuktikan bahwa Kristus Yesus Tuhan kita itu mati dan bangkit dari kubur. Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, Roma 1 ayat 16 itu berkata dengan jelas, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Perhatikan itu, saudara. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudaraku, mari jangan pernah meragukan keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Jangan pernah meragukan bahwa Kristus mati dan bangkit adalah satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bawa ke dalam dunia ini untuk saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya yang mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa." Yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan tidak binasa. Saudara, mari buka hidupmu dan terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Itulah yang harus kau pegang sebagai jaminan
hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.